Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama ya, kinerja dalam sektor cryptocurrency itu memang sedang lumayan lah recovernya ya, seperti dalam sektornya meme coin ini teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat dari market cap meme coin kan dia mengalami kenaikan 1,96%, volumenya naik lumayan signifikan ya, sekitar 61,95%. Sedangkan untuk parameter harga dari beberapa meme coin memang dia dalam kondisi ada penurunan, ada recover, tapi harapan dari saya teman-teman ya, saat kalian mungkin melihat video ini nanti, semoga saja ya harganya itu jauh lebih baik lagi ya kan, jauh lebih baik lagi. Dan di sini harapan dari saya mungkin teman-teman ya yang memang sedang mau hunting, manfaatkanlah penurunan altcoin atau penurunan daripada sektornya altcoin seperti ini untuk berburu beberapa altcoin yang menurut teman-teman memiliki prospek atau potensi untuk mengalami rebound dalam jangka pendeknya. Nah, oke, kita akan membahas salah satu meme coin yang cukup fenomenal dan banyak sekali requestan daripada teman-teman. Bang, bahasin tentang Pengu. Bang, bahasin di mana area kita bisa masuk. Bang, bahasin di mana area TP untuk jangka pendek. Oke, kita akan membahas Pengu. Apakah Pengu masih bisa membuat all time high lagi di tahun ini? Kita akan bahas. Nah, di sini teman-teman ya, sebelum kita menuju ke pembahasan yang jauh lebih lanjut, Pengu sendiri kan mengalami koreksi yang cukup signifikan setelah lumayan, bukan terlalu tidak terlalu signifikan juga sih, normal aja teman-teman ya, walaupun 7%-an setelah dia membuat kenaikan yang cukup tinggi. Nah, di mana harga Pengu cenderung mengalami koreksi dibarengin dengan ya price daripada altcoin juga ikut koreksi. Jadi wajar aja. Bukan berarti ini ditinggalkan oleh wealth, ditinggalkan oleh para investornya dan sebagainya, enggak, karena secara overall market memang dalam kondisi koreksi. Nah, market cap ini masih bisa dikatakan lumayan agak sedikit kecil dibandingkan meme coin lainnya. Mungkin nanti kalau dia bisa ke 5 miliar ataupun ke 4 miliar market cap, harganya akan semakin mantap jiwa. Untuk total supply dia di 88 billion dan circulating supply-nya itu di 62,86 miliar. Nah, di sini kalau kita lihat juga teman-teman dari basis komunitasnya Pengu ya, di sini agak-agak lemot nih jaringanku nih teman-teman ya. Tunggu bentar. Ya, memang agak error nih jaringanku, tapi di sini persentase daripada komunitasnya teman-teman di sini masih cukup bullish terhadap si Pengu ini. Dan kalau kita lihat juga teman-teman di sini kalian juga bisa lihat data lah ya daripada Penguin token unlocknya ya, unlock programnya atau progressnya, kalian bisa cek-cek juga di sini teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat dari similarnya teman-teman ya, di sini ada beberapa meme coin yang prospek atau pergerakannya itu mirip-mirip 11-12 dengan Pengu. Yang pertama itu ada Bongs, di sini ada Fartcoin, ada PP, ya, SPX, Solana dan Official Trump, teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat juga beberapa koin populer ya yang berada di jaringannya Solana, kalian bisa lihat di sini ya. Banyak banget sih sebenarnya dari beberapa meme coin ya, teman-teman ya. Nah, oke, jadi di sini di mana kita bisa melakukan taking profit? Apakah si Pengu ini masih bisa membuat all time high-nya? Saya kira untuk di bull cycle kali ini si Pengu masih ada prospek atau kemungkinan untuk membuat all time high-nya, dan kita langsung saja lihat dari segi chart-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri teman-teman, beberapa waktu yang lalu memang sempat kita prediksikan ya ini akan menjadi area yang cukup krusial daripada si Pengu, dan ternyata dia setelah menyentuh di area resistennya ya teman-teman ya, ini dia menyentuh di area resisten sebelumnya, dia langsung breakout kembali saat ini. Nah, seberapa jauh Pengu ini akan mengalami koreksi gitu kan, kita langsung hapus dulu garis Fibonacci retracement, lalu kita ukur untuk mencari seberapa jauh si Pengu ini akan mengalami koreksi ya. Kemungkinan besar teman-teman ya, ini kita ada satu area yang udah hampir kesentuh dan si Pengu itu masih tertahan di garis MA 50-nya. Nah, yaitu di sini ya, dia langsung ada sedikit breakout. Cuman di sini prospek untuk koreksi lagi sampai di area support di area 0,618 ini masih terbuka lebar, ya kan?
Nanti teman-teman ya kalau mau masuk bisa DCI di area 39653 teman-teman beberapa persen. Lalu kalian bisa DCI di area sini. Ini akan menjadi area yang cukup krusial bagi si Pengu karena ini akan menjadi area pertahanan yang cukup bagus sebenarnya untuk memantulkan harga daripada si Pengu ya, yaitu di zona 0,75, price-nya di area 0,38. Ini kalau kita lihat dalam time frame 4 jamnya teman-teman, dan kita masih ada ya beberapa hal ini udah terkonfirmasi, jadi ini kita langsung hapus aja karena ini udah nggak valid juga teman-teman, makanya kita hapus, udah terkonfirmasi ya. Dan ya kalau kita lihat dari chartnya sini dan persentase indikator dari MA50 sama 200 trennya masih kuat untuk naik teman-teman, trennya dia masih kuat untuk naik karena MA50 masih di atasnya MA 200 gitu ya. Nah terus coba kita naikkan time frame dia ke daily teman-teman ya untuk melihat. Nah kalau di daily sendiri teman-teman ada kemungkinan Pengu itu bisa terkoreksi sampai di price harga ini, makanya di sini teman-teman bisa ambil posisi juga ya. Nah, di sini teman-teman bisa ambil posisi yaitu di kisaran harga sini teman-teman, di price berapa ini? Di 32326 sama di price harga 30 ya. Ini kalau dari time frame daily-nya teman-teman ya. Karena di sini kalau kita lihat memang di time frame daily itu agak ada sedikit riskan ya. Karena ada beberapa area gap yang memang notabene belum ketutup. Ya ini gap pertama di sini teman-teman ya, pas di area rally base rally-nya dia. Gap keduanya ini yang cukup gede ya. Jadi ini berpotensi untuk disentuh juga sih. Makanya di sini kita juga perlu antisipasi di zona kepala 16. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman gap itu nggak selalu tersentuh. Makanya kita bisa ambil 20% di kisaran kepala 32 untuk sedikit masuk ya. Kalau contoh sederhananya adalah dimana kalau kalian menyiapkan dana 100 dolar untuk masuk ke Pengu, mungkin di harga 3,2 atau di area 0,032 kalian bisa masuk terlebih dahulu sekitar 2 dolar. Nah untuk saat ini si Pengu itu masih tertahan di area resisten sebelumnya sini teman-teman ya. Jadi area ini udah beberapa kali kesentuh ya. Oke kita coba cek di sini ya. Jadi dia udah 4 kali tersentuh. Candle pertama hijau ini teman-teman dia nyentuh, kedua ini udah sempet breakout ngejebol tapi dia terjadi bantingan lagi ya. Terus dicoba lagi lah ya, ini teman-teman dia udah nyentuh turun lagi, dan ini kemarin nyentuh turun lagi gitu teman-teman. Tidak menutup kemungkinan sentuhan terakhir ya teman-teman, mungkin dia bisa ngejebol di area resistennya sini dan dia bisa membuat all time high barunya. Semoga saja ya. Tapi disclaimer, kalau kalian memang udah profit jangan lupa untuk taking profit. Tapi it's okay ya, untuk kedepannya masih ada native bullish daripada si Pengu. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam